RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di podcastnya RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Podcastnya warga Indonesia. Pada kali ini kita kedatangan tamu yang pembahasannya beda. Nah, kalau kemarin karena Bapak ini multi talent ya Pak ya. Insyaallah. Multi talenta, jadi ada beberapa kegiatan yang beliau lakukan, diantaranya yang sudah kemarin kita bahas. Dan sekarang ini nih ada kejutan juga buat warga masyarakat Indonesia khususnya ya. Ada informasi tentang BPJS ya Pak ya. Nah, Betul, tentang betul, BPJS. Nah, sehingga nanti kalau kita membutuhkan, kalau kita bukan membutuhkan ya, wajib sebetulnya ya, wajib. Nah, kita bisa menghubungi nanti narasumber kami ini Pak Ustadz Supriyatna nih ya, karena beliau tuh merangkap juga sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, penggiat ekonomi, wah luar biasa deh pokoknya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Pak RW ini saya panggil Pak RW aja ya. Siap, Pak. Silakan biasa memperkenalkan diri dan program apa saja yang akan disampaikan oleh Pak RW gitu. Mangga. Baik, terima kasih Aki ya. Aki Kalau aja. panggilannya Aki biar saja. biar Biar lebih akrab. gitu. Terima kasih kesempatannya diundang lagi di podcast RW Caper ini, cerita perjalanan rukun warga. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan dulu. Nama saya Supriyatna, domisili Kota Bandung ya, Kota Bandung. Tepatnya di Arca Manik lah. Mungkin saya ada beberapa aktivitas yang dijalani sesuai dengan apa yang disampaikan tadi oleh Aki, mulai dari kegiatan sosial di masyarakat sebagai RW, Keagamaan. gitu ya. Keagamaan sedikit-sedikit lah belajar, insyaallah. Betul. Terus lagi mungkin, nah ini yang menarik di agenda pembahasan kali ini tentang BPJS. Namun BPJS-nya bukan BPJS yang JKN KIS, tapi ini terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah yang akan dikupas pada sore hari ini ya. Siap. Jadi mungkin semua warganet semua sudah paham, sudah tahu apa itu BPJS. Betul. Nah, mungkin ini buat saling tukar informasi saja mungkin ya. Nanti akan saya jelaskan atau langsung dijelaskan. Biar ini ya, biar ada sedikit gambaran apa sih yang akan disampaikan ataupun yang akan dibahas pada sore hari ini. Nanti juga dari host mungkin bisa tiktokan tanya jawab gitu ya. Apabila ada yang tidak paham terkait apa yang dijelaskan oleh saya. Itu mungkin sebagai perkenalan tadi sudah. Nah, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini mungkin kaitannya dengan BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah. Karena seperti kita ketahui BPJS ini yang dulunya Jam Sostek gitu ya. Berubah nama menjadi BPJS dan programnya ada dua. Ada BPJS Kesehatan atau yang kita kenal JKN KIS dan yang kedua BPJS Ketenagakerjaan. Ini kaitannya dengan mungkin aktivitas sahabat-sahabat semua yang baik di perusahaan ataupun mandiri ataupun UMKM bisa saja. Nah, untuk pada kesempatan kali ini mungkin sedikit mengulas tentang regulasinya. Jelas lah kalau pemerintah dasarnya mungkin undang-undang yang saya pahami mungkin terkait dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2004 itu dasar utamanya. Baru ya. Turunannya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2015. Dan terakhir turunannya jadi yang pertama tentang jaminan sosial nasional. Kalau yang peraturan pemerintah itu mengatur tentang terkait dengan jaminan kecelakaan kerja dan kematian untuk peraturan pemerintah. Dan ada perubahan lagi yang isinya mungkin tidak akan dibahas pada sore hari ini, Kak. Nggak bakal cukup. Yang terakhir mungkin peraturan pemerintah nomor 49
tahun 2023. Waduh, itu terbaru. Ya, kaitannya mungkin dengan BPJS penerima upah ini. Ya. Nah, seperti kita ketahui, mungkin semua sahabat semua sudah tahu, BPJS ketenagakerjaan itu identik dengan perusahaan. Yang mana pembayarannya itu di-cover ataupun dibayarkan oleh perusahaan. Nah, yang akan kita bahas mungkin yang unik ini terkait karena terbaru dan baru beberapa tahun mungkin berjalan. Betul. Ini bukan penerima upah. Siapa saja sih yang bisa ikut BPJS ketenagakerjaan bukan penerima upah ini? Jadi kalau tadi yang kaitannya pekerjaan itu sudah di-cover oleh perusahaan dan kerjasama juga langsung dengan kantor pusat BPJS. Nah, ini saya mungkin di sini saat ini bertugas atau berperan sebagai perisai. Perisai itu apa? Perisai itu sistem keagenan, Ki. Sistem keagenan di BPJS. Jadi BPJS memberikan tugas kepada suatu wadah gitu ya, untuk menampung para perisai, namanya wadah itu mungkin cakupannya lebih luas. Nah, para perisai itu ya bergerak tadi bisa door to door, lebih mengena gitu kepada lebih masyarakat masif, lebih masif karena lagi. Kaitannya nanti dengan kinerja masing-masing, masing-masing agen. Nah, dan tentunya mungkin di balik itu ada reward lah dari BPJS. Jelas dong harus ketenaga kerjaan terkait dengan kinerja dari para perisai itu. Lalu mungkin ada pertanyaan, apa itu perisai? Ya, gitu mungkin dari sahabat-sahabat semua bertanya apa itu perisai. Perisai itu singkatan, yaitu penggerak jaminan sosial penggerak jaminan sosial Indonesia. Penggerak jaminan sosial Indonesia, disingkat perisai. Mungkin hurufnya diambil dari sebelah mana. Yang jelas ini supaya mudah diingat. Mudah diingat. Nah, itu perisai. Program yang ditawarkan oleh BPJS ketenagakerjaan bukan penerima upah ini ada 3, Ki. Yang pertama ada jaminan kecelakaan kerja, JKK atau kita singkat JKK, jaminan kecelakaan kerja. Yang kedua ada jaminan kematian, dan yang ketiga jaminan hari tua. Nah, ini di BPU ini dibatasi hanya 3 program saja. Kalau di PU mungkin ada jaminan hari tua ataupun jaminan pensiun. Kalau di PU penerima upah. Ima di BPU karena lebih mencakup cakupan lebih kecil ke perorangan, jadi ada 3 program saja yang ditawarkan. Jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan hari tua atau JHT. Nah, itu rekan-rekan semua yang belum tahu ataupun mau ikut program ini karena luar biasa, mungkin bisa dikupas nanti lebih jauh tentang manfaat dari ketiga program yang ditawarkan BPJS ketenagakerjaan bukan penerima upah ini. Selanjutnya mungkin manfaat dari apa saja 3 hal tadi yang bisa diterima oleh anggota. Yang pertama, ketika sahabat-sahabat semua ikut program JKK atau jaminan kecelakaan kerja, maka ketika terjadi kecelakaan, misalkan amit-amit, tapi jangan berharap lah, ini mah antisipasi sedia payung sebelum hujan. Betul, sedia payung sebelum hujan. Ketika terjadi kecelakaan, maka biaya rumah sakit ketika terjadi kecelakaan tersebut asal sudah menjadi anggota BPJS ketenagakerjaan, jadi peserta jadi peserta BPJS ini, maka biaya rumah sakit unlimited di cover BPJS. Terjadi kecelakaan kerja. Karena untuk jaminan ataupun jaminan kesehatan yang kita semua mungkin punya itu buat kesehatan, itu tidak mengcover kecelakaan ketika masuk ke rumah sakit. Hanya kesehatan biasa. Hanya kesehatan biasa, sakit dari rumah sakit. Nah, itu untuk JKN KIS yang dipakainya. Tapi ketika terjadi kecelakaan, itu yang berperan JKK ini, jaminan kecelakaan kerja. Jadi biaya rumah sakitnya itu unlimited, ditanggung full, 100% aja. Full, 100% ditanggung oleh BPJS ketenagakerjaan. Yang kedua, apabila
si peserta ini misalkan kan pulang dari rumah sakit, tidak selamanya di rumah sakit kan ada pulangnya, baik cacat total ataupun biasa. Maka ketika pulang ke rumah itu ada santunan juga Ki. Ada namanya santunan tidak mampu bekerja. Jadi belum mampu bekerja, masa penyembuhan lah. Oh, masa penyembuhan. Iya, betul. Andai kata 3 bulan. 3 bulan misalkan. Maka ini luar biasa program ini menurut saya ya, dan mudah-mudahan bisa dipahami oleh sahabat-sahabat semua. Jadi 12 bulan pertama itu dikasih santunan 1 juta per bulan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Yang kedua, misalkan dalam 1 tahun itu 12 bulan berarti 1 tahun. Ternyata karena cacat total ataupun belum sembuh dalam setahun, maka tahun berikutnya itu dikasih setengahnya atau 500.000 ya 50%. Ini dari dari upahnya mungkin nanti kita kupas. Jadi 50% dari upah. 1 juta pun tadi diambil dari upah yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Nah, maka 500 per bulan itu sampai sembuh atau sampai meninggal. Yang 500 itu. Yang 500.000 itu sampai sembuh, sampai bisa beraktivitas lagi atau sampai meninggal. Waduh. Jadi jangkanya kalau umurnya panjang berarti panjang gitu ya. Berarti kalau sampai meninggal itu bisa bisa terjadi cacat total atau gitu ya, seperti itu kurang lebih lah. Selanjutnya yang ketiga ada santunan kematian akibat kecelakaan kerja. Tadi mah sakit, dirawat, pulang. Ada ini mah ketika terjadi meninggal. Pas kecelakaan kerja meninggal ataupun misalnya pas rumah sakit karena statusnya tadi kecelakaan kerja meninggal. Maka ini dapat santunan sebesar 48 bulan kali gaji yang didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan plus santunan sekaligus senilai 12 juta dan biaya pemakaman senilai 10 juta. Total 70 juta. Subhanallah. 70 juta itu didapatkan tentunya oleh ahli waris. Pasti. Tapi insya Allah manfaatnya tadi sebagai peserta kan dalam Muslim mungkin bisa meninggalkan ahli waris. Betul. Kan? Yang selanjutnya itu kecelakaan. Yang kedua program jaminan hari tua. Jaminan kematian Jaminan kecelakaan kerja sekarang. Tadi mah kematian karena kecelakaan kerja. Kematian masih di kerangka JKK, masih tadi kematian yang dapat santunan 70 juta itu dalam kerangka jaminan kecelakaan kerja. Nah, sekarang ada program yang kedua yaitu jaminan kematian. Matinya misalkan di rumah, nggak dibawa ke rumah sakit, tapi tetap meninggal kan. Nah, ini yang luar biasa. Semua orang pasti meninggal. Ya pasti. Betul pasti. Kan itu. Semua orang kesempatannya sama untuk meninggal, tidak harus menunggu tua. Nah, ini pun BPJS luar biasa memberikan santunan bagi peserta yang ikut program ini, yaitu santunan kematian sebesar 20 juta dan santunan sekaligus 12 juta dan pemakaman senilai 10 juta. Total 42 juta. 42 juta itu yang meninggal normal mungkin Yang meninggal normal, betul Ki. Tanpa sebab gitulah. Tanpa sebab, betul. Tanpa sebabnya mau jatuh, mau sakit, mau jatuh dalam artian bukan kecelakaan tadi dalam konteks yang parah kerja gitu ya. Jadi misalkan di rumah sakit, meninggal. Nah, itu dapat santunan juga. Tapi untuk jaminan kematian ini ada persyaratannya ketika klaim misalkan 42 juta. Syaratnya ketika dicairkan 42 juta itu harus menjadi peserta setelah 3 bulan. Jadi 3 bulan dulu. Oh, ada syarat waktu. Syarat waktu 3 bulan sudah menjadi peserta. Ternyata bulan ketiga atau bulan keempat meninggal. Maka 42 bisa cair. Bagaimana kalau baru 1 bulan atau baru terdaftar misalkan sehari 2 hari meninggal, maka tetap dapat santunan. Cuma santunannya tidak sebesar itu, hanya biaya pemakaman yang di-cover senilai 10 juta. Karena 3 bulan belum tercapai gitu ya. Karena 3 bulan belum tercapai kan? Sebagai syarat Tapi misalnya sudah jadi peserta, maka dapat santunan senilai 10 juta rupiah. Kan luar biasa. Baru iuran 1 kali sudah 10 juta. Kejadian itu. Nanti kita sharing. Nanti kita sharing sedikit, biar sedikit dulu materinya disampaikan. Nanti bisa tanya pengalaman Aki ataupun bisa ada hal yang memang belum dipahami bisa dijelaskan sedikit. Terus selanjutnya adalah jaminan hari tua. Jaminan hari tua ini berupa tabungan. Tabungan Tabungan yang nominalnya sudah ditetapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah senilai 20.000
per bulan. 20.000 per bulan. 20.000 per bulan. Padahal kan preminya cuma 16.000. Nah, ini kaitannya dengan tadi manfaat tadi. Manfaat yang didapatkan senilai yang tadi saya sebutkan. Berapa sih iurannya? Mungkin pada penasaran ya. Iya. Berapa iuran atau premi untuk manfaat yang tadi dijelaskan? Betul. Itu peserta yang mendaftar hanya mengeluarkan Rp16.800 per 1 bulan. Per jiwa. Per jiwa, betul. Per jiwa. Ya. Karena cakupannya perlindungannya untuk jiwa, bukan kepala keluarga, bukan kakak bukan gitu kakak. ya. Tapi jiwa, per jiwa. Jadi dalam satu kakak misalkan ada 2 atau 3 yang sudah memenuhi syarat, itu bisa masing-masing didaftarkan untuk menjadi anggota ataupun peserta BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah. Nah, yang ketiga itu jaminan hari tua, ini masih sistemnya tabungan. Tabungan itu sampai kapan? Ya sampai berhenti bekerja yang didaftarkan. Misalkan sebagai tukang bangunan karena sudah tua berhenti, maka itu bisa dicairkan. Nanti ada syarat-syarat tertentu ya. Yang kedua mungkin setelah tadi meninggal dunia itu bisa dicairkan, ditambahkan dengan jumlah pengembangan yang didapat dari nominal iuran tersebut, plus berapa bulan mungkin yang disetorkan ke BPJS Ketenagakerjaan. Biar terlalu panjang, biar kalau dijelasin semua nanti bingung nanya apa gitu. Biar tanya, mungkin penjelasannya sementara segitu dulu. Ya. Sobat podcast RW Caper, luar biasa nih Pak RW ini, beliau sebagai perisai ya. Tadi itu perisai itu penggerak Jaminan Sosial Indonesia. Penggerak Jaminan Sosial Indonesia sebagai mitra agen dari BPJS ya. BPJS ya. Ya kalau Aki sih dulu ya karena kerja tuh tahun 1987 ya mulai kerja tuh. Waktu itu kan jam sostek ya. Ya betul. Jaminan Sosial Tenaga Kerja gitu betul, kan. Betul. Seiring waktu berjalan ke sini penyempurnaan jadilah badan ya. Ya betul. Jadi BPJS betul. Badan Pengelola Jaminan Sosial. Ya. Nah jadi produk-produk dari BPJS itu tadi sudah disampaikan betul, kan. Betul. Ada yang apa istilahnya tuh kesehatan. Ada yang enggak, maksudnya sumbernya nih Pak. Oh sumbernya ya. Tadi disampaikan bahwa ada PU ya. PU itu penerima upah. Artinya betul. Si A itu bekerja di suatu perusahaan. Betul. Itu ya betul. PU itu kan. Ya betul. Nah kalau yang di luar PU ya, yang di luar perusahaan itu BPU. Betul. Bukan penerima upah. Nah ini sangat menarik Pak RW nih. Pak Perisai lah. Ya, karena agendanya Perisai ya. Perisai saja. Betul. Jadi sangat menarik. Ini kalau untuk PU memang masih ingat di undang-undang gitu ya. Jadi undang-undangnya beginilah singkatnya, tapi jelasnya nanti lihat di undang-undangnya sendiri. Bahwa setiap pengusaha yang memperkerjakan orang lebih dari 10 orang wajib mendaftarkan ke jam sostek kalau dulu. Kalau dulu ya jam sostek. Nah seperti itu. Artinya itu kan yang PU tadi kan? Ya betul, yang PU itu. Penerima upah. Nah ini udah suatu kewajiban nih bagi para pengusaha nih. Ya mungkin sekarang ini masih berlaku kan? Masih. Karena PU ada, BPU ada kan? Betul. Nah ini untuk PU, terutama untuk teman-teman pengusaha nih yang memperkerjakan orang lebih dari 10 orang, tolonglah bantu daftarkan ya. Betul. Bantu karyawan kita sehingga usaha kita ataupun bisnis kita itu lebih berkah lagi ya. Karena membantu menjamin karyawannya itu sendiri. Nah yang kedua itu tadi BPU ya, saya memperhatikan banget nih Pak RW ini udah fasih banget nih itu ya. Karena padahal baru berjalan 2 bulan gitu. 2 bulan ya. Waduh ini mau ditanyain tadinya mah tuh. Ini Pak Perisai ini, Pak Supriyatna, Pak RW ini luar biasa sangat fasih sekali. Tadi dasar hukumnya juga disampaikan ya, ada 3 dasar hukum. Kalau Aki udah lupa lagi nih ya. 3 dasar hukum, kenapa sampai bergerak seperti ini. Nah ini adalah mungkin terobosan dari BPJS ya Pak Perisai ya. Ya betul. Terobosan dari BPJS. Jadi produk-produk apa saja yang bisa menyentuh masyarakat. Ya. Betul. Nah diantaranya tadi kan kalau PU mah itu jelas pengusaha lah ya yang harus tanggung jawab. Nah kalau BPU ini bukan penerima upah. Artinya dia tidak bekerja. Tidak bekerja pada suatu perusahaan ataupun institusi lainnya. Betul. Tapi dia mempunyai penghasilan. Seperti itu kan? Betul. Ya Pak Perisai. Betul. Dia punya penghasilan. Nah,
Yang saya tanyakan sejauh mana atau kategori pekerja apa saja nih yang punya hak masuk di BPU itu. Karena dilihat dari tadi 3 JKK, JKN, JHT itu luar biasa, Pak. Ya, barangkali teman-teman nih Baraya Podcast juga belum mengetahui, saya tuh tukang cireng, apakah saya layak enggak? Ya, masuk BPU, masuk BPJS di BPU-nya itu kan seperti itu. Nah, tolong jelaskan Pak Perisai lebih konkret lagi nih. Siap. Ya. Supaya semua paham, semua jelas dan tentunya tadi kalau sudah paham dan jelas, sayang kalau tidak ikut. Karena luar biasa jelas gitu. Baik, terima kasih Haki atas pertanyaannya yang sangat luar biasa. Saya mungkin menjelaskan dulu terkait persyaratannya. Betul. Ya. Jadi menjadi peserta ini syaratnya apa? Syaratnya sangat mudah. 1, sudah mempunyai KTP negara Indonesia. Harus punya KTP. Jadi anak-anak yang masih di bawah umur di bawah 17 tahun berarti itu belum bisa didaftarkan menjadi anggota ataupun peserta BPU ini. 17 tahun minimal atau sudah mempunyai KTP sampai dengan 65 tahun ketika mendaftarkan diri sebagai peserta. Jadi batasan usianya di bawahnya 17, ke atasnya 65 maksimal. 65 gitu. Jadi 65 itu saat pendaftaran. Kalau pas 65 pendaftaran selanjutnya makan bebas, tidak ada batasan sampai meninggal gitu ya. Nah, itu mungkin yang menjadi persyaratan dan tentunya ketika mendaftarkan itu harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Jadi jangan sampai ada medical check up enggak? Enggak, secara sekilas saja. Jadi ketika keterangan dokter? Enggak juga. Jadi mungkin karena tadi targetnya langsung pengorangan dan Perisai sendiri bisa face to face dengan yang bersangkutan, bisa berkunjung ke rumahnya, ketemu di jalan sama rekan komunitas atau lainnya, bisa melihat ini sehat berarti layak didaftarkan. Dan Perisai sendiri bertanggung jawab tadi kalau tema ada orang sakit sudah parah daftarkan. Kami juga mungkin sebagai Perisai akan menjadi pertanyaan, kenapa baru daftarkan pada orang sakit? Nah gitu. Ini menjadi tanggung jawab Perisai. Dadakan gitu. Jadi intinya tadi secara zahir mungkin atau secara kelihatan kasat mata itu sehat lah. Adapun di dalamnya ada kerusakan, itu nggak kelihatan kan. Minimal fisiknya, wah ini sehat, bisa ikut daftar gitu dengan tadi catatan 17 sampai dengan 65 tahun. Dan tadi siapa saja sih yang bisa ikut dengan program BPU ini? Kalau dijelaskan secara ini mungkin sangat luas, tapi diambil kesimpulannya saja. Jadi terendah. Jadi profesi terendah. Jadi intinya semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tadi mempunyai aktivitas dan berpenghasilan. Kecuali yang nggak bisa, kalau nggak salah mengurus rumah tangga itu tidak termasuk. Tapi kalau pembantu rumah tangga berpenghasilan kan, itu bisa didaftarkan. Pedagang tadi cireng, pedagang cilok, yang mitra UMKM nih, UMKM yang masih kelasnya misalkan mikro, itu bisa. Termasuk jangankan punya usaha, punya aktivitas saja, misalkan tukang petugas kebersihan, petugas hansip ataupun linmas di wilayah RW, misalnya di RT, itu bisa didaftarkan. Dan alhamdulillah saya juga karena selaku RW petugas kebersihan saya daftarkan. RW Perisai. Terus petugas keamanan ataupun linmas saya daftarkan. Kenapa? Antisipasinya tadi yang dicari bukan masalah kecelakaan kerja, tapi yang kematiannya. Ketika ikut program ini, maka dengan tadi tidak langsung, nanti jika terjadi kecelakaan ataupun kematian, maka ada harapan santunan dari pihak BPJS, yang mana ada jaminan betul. Karena ketika di lingkungan masyarakat kita pasti dipertanyakan mana meren santunannya. Maka dengan mendaftarkan ini untuk mungkin tadi anggota-anggota yang saya daftarkan itu saya alokasikan dari pendapatan di KRW-an, bukan mereka sendiri yang daftar. Wis, bebat luar biasa. Tapi masing-masing gitu statusnya, bukan atas nama instansi, atas nama masing-masing, tapi saya daftarkan, alokasikan dari pendapatan yang memang tapi masuk di kolektif gitu di kolektif. Tapi bukan perorangan, ini mah kadede. Iya, betul. Rasa saya tanggung jawab saya terhadap
orang yang terlibat di masyarakat baik kebersihan, kesehatan. Tanggung jawab pemimpin. Kalau tanggung jawab pemimpin maka didaftarkan walaupun statusnya tadi bukan penerima upah. Kalau tadi kan PU penerima upah yang perusahaan, ini mah bukan perusahaan, sifatnya sosial. Saya daftarkan. Jadi dia berpenghasilan kan. Tapi dia berpenghasilan kan dari pekerjaan misalkan membersihkan sampah pun kita gaji. Iya. Dari masyarakat bukan saya. Berpenghasilan dari warga, kembali tapi bukan perusahaan. Termasuk mungkin Pak Ustadz, marbot masjid. Itu bisa didaftarkan. Pokoknya semua mencakup semua aktivitas warga yang berpenghasilan itu bisa ikut program BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah itu. Nah, jadi jangan kecil hati misalnya saya memang pedagang omsetnya sebulan hanya 1 juta. Itu bisa. Bisa. Itu terendah, Pak. Betul. Nah, itu mungkin sementara gitu penjelasannya. Ini sangat menarik sekali Pak Perisai ini ya. Mohon maaf nih siapa Pak Perisai aja, baru tahu sekarang bahwa Pak RW 6 ini selaku Perisai juga baru tahu. Nah, berkaitan dengan itu Pak BPU itu ya. Tadi kan level atau tingkatan status kerjanya itu kan sampai katakan mohon maaf nih bukan kita merendahkan, semua pekerjaan itu mulia di hadapan Allah kecuali mencuri. pekerjaan Bapak serendah apapun pekerjaan selama itu positif dan bermanfaat untuk semua orang itu adalah mulia di hadapan Allah. Seperti itu ya. Contoh salah satunya adalah petugas kebersihan. Pak ya, petugas kebersihan itu kan rentan sekali Pak. Ya. Nah, mending kalau tadi Pak Perisai selaku ketua RW menjamin juga petugas kebersihannya, linmasnya itu dijamin juga dengan hasil dari mengolah anggaran dari warga itu sangat bagus sekali sehingga bisa membantu kesejahteraan mereka. Jadi ketika ada permasalahan itu kan bisa langsung di cover sama BPJS BPU itu kan seperti itu. Nah, ini sobat podcast RW Caper ya. Ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita semua ya, untuk para sahabat podcast, bahwa manfaat dari BPJS ini ya Badan Pengelola Jaminan Sosial ini yang produknya salah satunya adalah ada di PU dan ada di BPU, dan produknya adalah JKK, JKN, JHT ya. Seperti itu. Ayolah kita untuk sama-sama daftar nih. Kebetulan ada perisainya nih, agennya ya. Agennya. Mari kita daftar sama-sama agar jaminan kesehatan kita bisa terjamin dengan baik. Nah, lalu ini nih Pak Perisai, pertanyaan saya. Itu kan iuran ya. Iuran per bulannya itu. Kalau penghasilannya 1 juta itu iurannya 16.800. Betul. Nah, itu setornya ke siapa? Nah, itu. Baik. Sangat luar biasa ini, harus paham benar-benar bingung kan? Dikupas tuntas di podcast ini ya. Biar nanti paham semuanya dan bisa diputar ulang mungkin. Baik, untuk masalah pendaftaran, karena kami mungkin dan rekan-rekan yang menjadi perisai itu ditugaskan untuk menerima pendaftaran tanpa membebankan biaya administrasi, Pak. Jadi untuk pendaftaran pendaftaran. Jadi yang penting tadi syarat ya, 1 KTP, 2 sehat gitu. Sehat dan usia tadi sudah memenuhi. Jadi daftarnya melalui perisai dan membawa tadi KTP dan pekerjaannya apa untuk didaftarkan. Dan cakupan kaparannya itu misalkan sahabat-sahabat semua di Kota Bandung berarti cakupannya Kota Bandung gitu misalkan. Sesuai dengan tadi wilayah per kota mungkin per kota. Nah, lalu mungkin selanjutnya untuk pembayaran iuran selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya itu ada berbagai macam pembayaran, Pak. Bisa lewat perisai juga kalau yang dekat. Tapi kalau untuk yang jauh, posisi di luar kota atau di mana, itu bisa melalui auto debit bisa. Auto debit terus lagi bisa di gerai-gerai yang sudah kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan seperti saya sebutkan ya, Indomaret, Alfamart ataupun pembayaran OPPO, Dana itu bisa. Termasuk tadi auto debit mungkin dari rekening bank yang sudah kerjasama dengan BPJS. Jadi cara pembayarannya tidak ribet, simpel. Dimanapun apalagi sekarang zaman teknologi canggih, banyak aplikasi bisa melalui HP lah gitu. Iya betul. Nah, cuma posisinya mungkin kami sebagai perisai itu di database BPJS yang ada di kami yang kami daftarkan itu semua tercantum, Pak. Mana yang telat, mana enggak. Nanti tinggal klik
maka konfirmasi sampai kepada peserta yang melalui perisai masing-masing itu Pak. Ya. Jadi itu ada pengingat mungkin dan tugas perisai juga untuk mengingatkan. Jadi cara pembayarannya seperti itu ya. Jadi betul. Bisa digere-gere, bisa dikoordinir oleh perisai, gitu kan. Transfer nggak bisa. Auto debit paling auto debit, ya. Auto debit seperti itu. Ya, oke. Bisa. Nah, itu berarti ya sangat mudah sekali lah. Mudah. Sangat mudah sekali. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Ya, pertanyaan yang kedua nih. Setelah si A itu daftar nih, ya dengan membawa KTP, badannya sehat, terus ketiga tadi usia minimal 17 maksimal 65. Apa yang didapatkan sebagai bahwa dia itu sebagai peserta BPJS? Ya. Apa yang didapatkan? Ya. Apakah berbentuk kartu atau apalah? Ya. Ketika seseorang ataupun sahabat-sahabat semua telah menjadi atau telah daftar melalui perisai, maka tadi karena nanti ketika masuk mengisi isian itu ada nomor telepon, ada nomor telepon Pak yang dimasukkan. Sebenarnya simple, formulir ada, tapi kalau dekat dengan kita cukup dengan KTP, nomor telepon, pekerjaan dan email. Kalau email dicantumkan itu haknya itu setelah diakui oleh BPJS bahwa sebagai peserta kan harus ada bukti nyata. Betul. Buktinya? Nanti akan muncul dikirim lewat email itu kartu BPJS Ketenagakerjaan. Sama kalau bentuknya seperti BPJS Ketenagakerjaan penerima upah, bentuknya sama. Cuma nomor serinya yang beda. Betul. Dan untuk untuk misalkan saya nggak punya email, hanya telepon, nah gitu kan, itu bisa via nanti kami cetakkan kartunya. Jadi ada fisiknya. Jadi perisai nanti datang ke kantor BPJS untuk mencetakkan orang-orang yang didaftarkan menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu ada fisiknya, ada digitalnya ada. Kalau yang email cukup nanti dilihat di email. Ada catatan digital. Dan satu lagi mungkin tadi saya kelewat Pak. Ada satu program yang memang bagus ini biar lebih ini. Takutnya kelewat gitu ya. Masalah ketika terjadi kecelakaan kerja meninggal atau meninggal biasa, itu ada beasiswa Pak untuk 2 orang anak. Ahli waris juga. Ahli waris ada beasiswa senilai 170 sekian, 117 juta rupiah. Jadi tingkatannya begini. Jadi BPJS tersebut berlaku untuk 2 orang ahli waris ketika terjadi kecelakaan kerja meninggal atau kematian biasa, tapi untuk kematian biasa itu syaratnya sudah 3 tahun. Ya. Saya harus sudah 3 tahun keanggotaan. Tapi untuk yang kecelakaan itu langsung bisa diajukan. 3 bulan tadi ya. Nah, diajukan untuk mengklaim. Jadi rinciannya dari beasiswa tersebut kan dari SD sampai kuliah itu di-cover, ada nominal yang diberikan. Jadi tidak sekaligus Ki. Tidak sekaligus ya. Tidak bro 80 ya. Sekian pokoknya 170 untuk 174 kalau nggak salah. Jadi untuk tingkat TK SD kan jenjangnya itu kurang lebih 8 tahun ya. 8 tahun. TK 2 tahun, di sini 2 tahun, SD 6 tahun jadi 8. Jadi selama 8 tahun itu dapat santunan per anak itu senilai 1.500.000 per tahun. Per tahun. Beasiswa dari BPJS per tahun per tahun. Tingkat SMP itu 2 juta per anak per tahun. Per tahun juga. Selama 3 tahun. Kalau nggak naik kelas misalkan tetap 3 tahun. Terus SMA nominal yang didapatkan beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan ini senilai 3 juta per tahun per anak. Berarti kalau 2 anak 6 kali 2 gitu kan. Terus kuliah itu lebih besar, dapat 12 juta per tahun. Per anak juga sama 2 anak. Nah, ini maksimal 5 tahun untuk yang jenjang kuliah ini. Jadi ada program tambahan yaitu ketika meninggal dunia ada beasiswa untuk ahli waris. Iya. Jadi artinya gini, Pak Perisai nih, umpamanya si A punya anak nih, si A itu meninggal kan, nah itu kan dapat beasiswa juga kan. Betul. Nah ketika ayahnya meninggal dunia, anak ini baru SD kelas 2 umpamanya gitu kan, kelas 2 kan, itu sampai dia ke perguruan tinggi masih tetap dijamin berarti. Dijamin. Tidak putus hanya di SD saja berarti. Tidak putus, makanya ini itu berkelanjutan. Dari sejak masuk TK. Sampai kuliah. Sampai lulus kuliah sampai lulus kuliah berarti 5 tahun lulus kuliah ya. Iya.
Tapi misalkan pas meninggalnya itu ternyata anaknya mau masuk kuliah, maka nominalnya bukan berarti saat kuliah itu, tapi kan ini maksimal senilai 174 juta rupiah gitu. 174 juta ya? Ya. Itu kalau anaknya 2 berarti kali 2. Kali 2. Oh enggak, jadi itu teh 2 untuk 2 orang anak. Untuk 2 orang anak. Untuk 2 orang anak. Ya sesuai tadi perhitungan tadi ya. Memang ya realitasnya seperti itu, kalau saya hitung secara akal ya cukuplah seperti itu. Nah, itu lagi nih Pak Perisai, dari itu luar biasa juga ya. Tadi lupa ya. Lupa tadi. Tapi insya Allah sangat bermanfaat. Lalu ini Pak, ini ada pertanyaan yang menggelitik ya dari obrolan-obrolan nih, bukan pertanyaan gitu. Bahasa Indonesia apa Sunda ya? Boleh. Karena ngobrolnya tuh Sunda. Jadi begini, sekarang negara teh geus teu tanggung jawab. Karena orang yang ke rumah sakit oke kudu udunan cenah gitu. Nah, itu gimana tuh? Jadi, tapi sebetulnya kan kalau untuk dari pemerintah juga ada kan yang namanya UHC itu kan yang kedaruratan gitu kan. Tapi kan disarankan semua masuk BPJS sehingga jelas gitu kan. Tapi ada pertanyaan itu. Jadi seperti apa orang itu kritis banget gitu. Ya, baheula mah urang teh secara gering teh diubaran cenah ku pemerintah, ayeuna mah urang kudu udunan gitu. Atau gimana Pak Perisai? Jadi gini, itu mungkin terkait pola lama ya. Pola lama ya Pak. Karena untuk saat ini, karena saya bisa menjelaskan mungkin di luar konteks ini ya. Intinya segala dipermudah lah. Yang penting kita tahu informasinya. Betul. Ya, sebagai warga masyarakat kita kan lingkungan paling dekat mungkin dengan RT dan RW. Ya. Nah, kalau warga yang memang tidak banyak bertanya ya mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau misalkan komunikasi ngobrolnya. Contoh saya menangani beberapa kasus tadi masalah ke rumah sakit. Intinya yang penting walaupun tadi belum terdaftar di BPJS kan ada UHC tadi yang Bapak sampaikan. Kedua misalkan tadinya berbayar kan bisa berubah jadi PBI ya. Yang dari anggaran pemerintah daerah itu betul. bisa berubah sebenarnya. Yang penting kita mau nanya. Jadi jangan sampai wah kudu iuran ini. Enggak lah. Jadi yang penting kita komunikasi. Kalau memang sudah tidak mampu kan bisa mengajukan SKTM atau surat pernyataan tidak mampu tidak berpenghasilan tetap dari pemerintah kan itu sebenarnya bisa disiasati. Tapi alangkah baiknya tadi antisipasi kalau memang kita mau bertanya, manfaatkanlah program pemerintah tersebut dengan bijak. Gitu kan. Artinya dengan celotehan tadi nih ya, beliau tuh kurang informasi ya. Betul. Sebetulnya kan ya tadi dikatakan ada PBI, ada SKTM, ada UHC, itu kan dari pemerintah juga. Ya kan seperti itu. Nah ini ya betul tadi kata Pak Perisai bahwa kalau orang minim informasi, minim pengetahuan, ya vonisnya seperti itu, ya kan, ya kedengarannya kan geli juga gitu, Pak Perisai ya. Tapi kan sebenarnya pemerintah tuh menjamin juga kesehatan masyarakat, cuman dalam hal ini berupaya bagaimana supaya katakan APBD, APBN itu tidak sampai defisit hanya kesehatan terus, betul. Karena kan strata ekonomi di kita tuh kan macam-macam ya. Ada yang strata rendah, menengah, kelas atas kan seperti itu ya. Betul. Oke. Ya, terus mungkin sedikit Ki yang menambahkan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini karena kaitannya saya ingat jadi pertanyaan Aki tadi bahwa ketika kita nunggak susah gitu kan. Betul. Memang itu harus ditempuh. Nah, untuk BPJS Ketenagakerjaan bukan penerima upah ini ketika peserta sudah tidak membayar iuran maksimal 3 bulan, secara otomatis haknya itu terputus dan tidak ditagihkan menjadi utang. Oh, terputus. Ya, terputus bisa BPU. Ya BPU, bukan penerima upah ya, bukan ya. penerima upah. Kan ada menanyakan ke saya, Pak itu lamun teu kabayar kumaha abdi jadi hutang teh jika BPJS. Ada tagihan. Ada tagihan. Jadi untuk BPU ini tidak ada tagihan tapi tadi haknya yang JKK, JKM itu tidak mendapatkan secara otomatis 3 bulan tidak membayar iuran, maka otomatis haknya terputus dan kewajibannya pun ya tadi tidak dilaksanakan. Berarti nol lagi dong. Nol lagi daftar lagi nanti bisa gitu. Oke. Nah, ini yang saya alami Pak Erwan nih, tenang ya, Pak Perisai. Siap. Saya kan mantan karyawan nih ya. Mantan karyawan tuh lengkap. Ada jaminan kesehatannya ada, ya, kematiannya ada, hari tuanya ada, kecelakaannya ada nih. Nah, setelah di PHK nih, kita nggak diterusin nih. Nah, gimana urusannya nih?
Nah, jadi nggak dilanjutkan gitu loh. Kan kalau waktu itu tuh sarannya tuh jadi mandiri ya. Apa istilahnya tuh kalau mandiri tuh? Jadi bayar sendiri lah. Bayar sendiri. Ya ke BPU itu mungkin ya maksudnya ke sana. Ya, jadi untuk BPU ini ketika misalkan tadi putus hubungan kerja ya, misalkan anggap PU putus, secara otomatis PU, haknya itu akan bisa dicairkan. Jaminan hari tuanya, jaminan pensiunnya kan gitu. Diambil. Otomatis haknya otomatis putus. Nah, untuk PU ini apakah saya bisa daftar lagi di BPU? Bisa. Daftar baru lagi karena kaperannya itu Pak 1 bulan kita bayar, maka 1 bulan ke depan kita terlindungi. Nah, gitu. Jadi ketika bayar misalnya saya mau 3 bulan, berarti 3 bulan ke depan terlindungi. Jadi tidak mencakup saya punya uang nih cukup untuk 1 tahun ke depan bisa dibayarkan. Oh, bisa. Jadi cara pembayarannya tadi tidak per bulan kecil 16.800. Kagok saya gitu kagok misalnya 1 bulan setahunan cuma 100 sekian. Bayar enak kan, tinggal menerima manfaatnya. Nah, gitu. Jadi ada kemudahan di situ. Jadi jangan khawatir ketika tadi kita menjadi peserta ini akan mendapatkan hak-haknya dari program BPJS Ketenagakerjaan. Kalau yang saya alami dulu mah kan saya di PU tuh penerima upah itu mah hitungannya tuh kakak. Jadi kepala keluarganya gitu. Anak istri sampai anak ketiga itu udah jaminan. Nah, kalau di BPU kan person gitu kan, sendiri-sendiri gitu kan, tidak kolektif kartu keluarga kan seperti itu ya. Nah, ini alhamdulillah Pak Perisai nih bincang-bincang sore ini luar biasa nih. Sebetulnya masih penasaran nih. Banyak hal. Mungkin nanti ada episode lain lah. Ya, disarankan gitu ya, banyak sosialisasi di level RW, level kelurahan. Karena mungkin dari sekian RW yang ada di kecamatan kita juga belum tahu ya, betul. Belum tahu. Makanya saya itu kemarin ngobrol sama Aki itu pengen menyampaikan di podcast ini, mudah-mudahan sama rekan-rekan RW itu bisa dipahami. Bisa sampai informasinya, ataupun nanti kalau ini kan operator bisa mencantumkan nomor saya untuk saya mau coba bisa sosialisasi misalkan di RW saya itu bisa Pak. Bisa ya. Kami sampaikan, terlepas itu ikut atau enggak, yang penting kami sudah bertugas menyampaikan informasi baik ini. Iya. Luar biasa Pak Perisai nih bincang-bincang sore ini sungguh saja saya juga masih tetap penasaran masalah BPJS dengan produknya di BPU itu ya. Sangat luar biasa, jaminannya juga sangat biasa, syarat dan persyaratan juga tidak berat ya. Nah, ini mudah-mudahan khususnya nih para ketua RW betul. yang ada di lingkungan kita nih ya untuk bisa memahami dan mengikuti program dari Perisai ini, program dari BPJS Ketenagakerjaan ini, karena tadi manfaatnya kan 3 ya. Betul. Satu jaminan kecelakaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, kan luar biasa kan. Betul. Setelah itu juga ada yang namanya beasiswa untuk ahli waris apabila kita tanda kutip itu dapat kecelakaan ataupun tutup usia seperti itu. Dan satu lagi mungkin ada catatan ini, kalau kita misalkan iuran nabung sendiri dengan 16.800 per bulan, hitungannya untuk mencapai nominal tadi jaminan kematian aja 42 juta misalkan ya. Berapa tahun? Itu butuh 200 tahunan gitu. Makanya maksudnya kalau ikut program ini tidak akan rugi lah. Ini mah luar biasa. Betul, tinggal dikalikan aja ya kan. 78 juta dibagi 18.800 berapa bulan gitu ya? Berapa tahun gitu. 200 tahun, makanya hidup kita belum tentu sampai 200 tahun. Jadi ingat ke agama nih Pak Ustadz karena nyambung juga. Jadi betul, ini maksudnya dari program BPJS Ketenagakerjaan ini yang diberikan kepada agen Perisai ini, berarti Aki ingat ke dalil nih ya sedikit. Jadi kalau nggak salah nih, tolong nih Pak Ustadz, betul ini. Yang pernah didengar tuh wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Betul. Jadi tolong menolonglah kalian dalam ketakwaan betul. Nah, ini kan termasuk kategorinya, Pak. Insya Allah bagian dari kebaikan. Bagian dari kebaikan seperti itu. Oke, sahabat podcast Aero Caper masih penasaran, tapi karena waktu juga kita sebentar lagi mau maghrib ya. Harus siap-siap untuk pergi ke masjid. Jadi sekian dulu mungkin bincang-bincang sore ini tentang BPJS, dan sekali lagi untuk daftar menjadi peserta BPJS ini melalui Perisai ke Pak Supriyatna, Ketua RW 06
Cisarnan Endah, ya juga sebagai tokoh masyarakat ya. Insya Jadi Allah. bisa menghubungi nomor HP beliau nanti dicantumkan agar kita semua bisa berpartisipasi dalam program pemerintah ini. Demikian Pak Presiden nih ya. Iya, siap. Cukup mungkin ya. Cukup ya, mungkin saya. Nanti kita sambung lagi ya. ya. Siap. Okay. Saya juga mohon maaf apabila tadi ada kekeliruan penyampaian, mungkin nanti lebih jelasnya bisa menghubungi kontak yang nanti operator cantumkan. Misalkan salah penyampaian atau apa terkait nominal, mungkin mohon maaf lah. Ya, kita nggak terlepas dari kesalahan. hilaf. Ya, betul. Ya oke, sama saya sendiri pun Aki sebagai host di RW Caper ini mohon maaf juga bila kata-katanya ngelantur ataupun kurang berkenan di hati sahabat semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.